Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Maria Rafflesia Arnoldi OJ, peserta PPG dalam jabatan LPTK Universitas Patimura. Saya mengampu mata pelajaran PJOK di SDI Tuanio, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan materi pembelajaran lompat jauh pada peserta didik kelas 5 SDI Tuanio, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk lebih jelasnya, berikut rekaman video pembelajaran saya. Selamat menonton, terima kasih, salam olahraga, jaya! Selamat pagi anak-anak. Siap, siap. Selamat pagi, Bu. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Pikiran cerdas, badan sehat. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Baik, tadi pagi sebelum ke sekolah sudah makan pagi? Sudah. Baik anak-anak, makan pagi itu penting supaya kamu lebih fokus, lebih konsentrasi dalam menerima pembelajaran di sekolah. Anak-anakku sekalian, hari ini kita les apa? Olahraga. Ini sudah tahu ya, kalau kita sudah pakai kostum berarti kita siap mengikuti pelajaran olahraga atau PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria Mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ibu minta kesediaan dalam Milan. Oke, untuk memimpin kita dalam lagu wajib nasional. Pancasila, Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, ketua kelas. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, tepuk salut. Salut, 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 salut. Baik, sekarang Ibu akan tampilkan gambar. Sudah lihat kan? Sudah. Gambar apa itu? Pesawat. Gambar pesawat atau kapal terbang. Kamu pernah lihat pesawat? Pernah. Kamu lihat di mana? Di udara. Di darat. Ada yang sudah pernah lihat pesawat? Ada. Siapa coba angkat tangan? Oh, ini luar biasa sekali ya. Baik anak-anak sekalian, bagaimana cara kerja pesawat untuk mengangkat penumpangnya dari satu tempat ke tempat yang lain? Terbang. Dengan cara terbang. Coba siapa yang pernah naik pesawat itu coba angkat tangan? Nah, dia ini. Ibu tanya dulu. Apa yang pernah kau lihat atau kau alami ketika kau naik pesawat kemudian jalan sampai ke tempat tujuan? Pernah naik pesawat tuh tadi? Oke, coba ceritakan dulu kepada teman-teman yang lain. Pertama berjalan, Berjalan habis naik kemana? Udara kemudian melayang sampai ke tempat tujuan udara. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Baik. Nah anak-anakku sekalian, kalau kita hubungkan cara kerja pesawat tadi dengan materi yang ada pada pelajaran olahraga, itu olahraga apa yang tepat dengan yang sesuai dengan cara kerja pesawat tadi? Lompat jauh, betul sekali anak-anak, hebat sekali. Jadi materi yang mau kita pelajari hari ini yaitu tentang lompat jauh. Anak
sekalian, seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, tema pelajaran kita hari ini yaitu tentang kombinasi gerak dasar atletik, subtema tentang gerak dasar lompat jauh. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan menyimak video dan penjelasan dari Ibu Guru, kamu dapat mendeskripsikan prosedur kombinasi gerak jalan, lari dan lompat dalam olahraga lompat jauh dengan benar. Kemudian yang ketujuh, dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, kamu dapat mempraktikkan kombinasi gerak jalan, lari dan lompat dalam bentuk sirkuit dan melalui permainan lompat meraih benda dengan benar. Dan yang terakhir, yang kedelapan, dengan menyimak video, kamu dapat mempraktikkan kombinasi gerak jalan, lari dan lompat dalam olahraga lompat jauh dengan benar. Selanjutnya Ibu akan beri kalian kuis. Kuis itu untuk Ibu bisa tahu kalian punya kemampuan awal dalam mempelajari materi lompat jauh. Di kelas 4 sudah pernah belajar? Sudah. Pernah ya, tapi bukan belajar lompat jauh, tapi melainkan belajar tentang gerak melompat dan juga meloncat. Baik anak-anak sekalian, sekarang Ibu minta kalian untuk siapkan ballpoint. Ibu akan berikan kalian kertas, di mana kertas ini coba kalian perhatikan. Di sini ada dua kolom. Yang pertama kolom tulisannya pretest dan yang kedua adalah post test. Jadi anak-anak sebentar kalian isi pada kolom pretest. Soalnya berbentuk pilihan ganda. Pilihannya itu A, B, C, dan D. Kalian pilih salah satu jawaban yang menurut kalian paling benar. Anak-anak bisa? Bisa. Baik anak-anak, sudah selesai membaca? Sudah. Anak-anak sekalian, sekarang Ibu mau kasih lihat kamu sebuah video. Senang nonton video? Senang. Sekarang semua mata perhatikan ke layar di depan. Coba kita lihat sekali lagi. Baik anak-anak sekalian, apa yang dilakukan oleh atlet itu? Lompat jauh. Bagaimana dengan hasil lompatan? Kenapa bagus? Atau ada yang punya jawaban lain? Hasil lompatan tadi sangat jauh ya, karena tadi di situ ada diberikan nomor dari nomor 6 sampai nomor 9. Kemudian atlet tadi dia bisa mencapai nomor 9. Artinya bahwa lompatannya itu berhasil. Apa yang mempengaruhi? Apa yang dia lakukan? Apa usaha yang dia buat supaya hasil lompatannya tadi bisa jauh, bisa maksimal? Lari dengan cepat, sekuat tenaga. Kemudian tadi dia tolak di papan. Kemudian dia mendarat di mana? Anak-anak tadi lihat mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dia buat. Tidak. Ada kesalahan, yakin? Yakin. Kalau tadi pasir terhempas dari bak lompat itu masuk kesalahan atau tidak? Tidak. Ya, karena memang kalau kita belajar fisika, kalau ada tekanan maka akan ada gaya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini berisikan ringkasan materi atau materi pembelajaran. Kemudian ada petunjuk pengerjaan
dan ada soal-soal. Anak-anak membaca, memahami, setelah itu kamu kerjakan soal-soal yang ada dalam LKPD ini secara berkelompok. Teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok kerjasama. Nomor 1, lompat jauh adalah gerakan mengangkat tubuh ke atas. Nomor 2, jalan lari lompat. Awalan dengan jalan dan lari. Tolakan dengan satu kaki. Kedua kaki di udara. Dua kaki sentuh di tanah. Berlari dengan cepat. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok kerjasama. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok kerjasama. Teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok kerjasama atas hasil yang sudah mereka sampaikan? Bagaimana? Jangan malu-malu. Kita di sini belajar, tidak boleh malu-malu, tidak boleh takut. Kalau apa yang disampaikan, sampaikan saja. Tidak ada? Oke, kalau begitu Ibu persilakan kelompok kerjasama. Tepuk diam. Kado kamu, ikut kamu, makan kamu, harus diam. Baik anak-anak, perhatikan ke layar. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Lompat jauh itu adalah salah satu cabang olahraga, yaitu dari olahraga atletik. Cabang olahraga atletik itu terdiri dari beberapa gerakan, yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. Jadi untuk lompat jauh sendiri, kombinasi gerak dasar lompat jauh itu terdiri dari gerak dasar jalan, lari, dan juga lompat. Nah, kombinasi gerak dasar atletik lompat jauh. Kombinasi itu artinya gabungan dari beberapa gerakan digabungkan menjadi satu kegiatan. Jadi jalan, lari, lompat digabungkan dalam satu kegiatan namanya lompat jauh. Yaitu disebut juga dengan gerak kombinasi. Lompat jauh itu sendiri itu ada suatu bentuk gerakan lompat, mengangkat kaki ke atas ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara, atau kita kenal dengan tahapan melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Kalau anak-anak sebentar melakukan tahapan-tahapan lompat jauh, pasti harus diawali dengan yang pertama tahapan yang namanya tahapan awalan. Tahapan awalan bisa anak-anak lakukan dengan cara jalan ataupun berlari. Jadi tahapan awalan bisa kami lakukan dengan cara jalan ataupun lari. Kemudian yang kedua, fase gerakan lompat jauh yang kedua adalah tolakan. Tolakan dalam lompat jauh bisa dilakukan dengan salah satu kaki terkuat. Jadi kalau kamu ringannya kaki kanan, sementara tolak dengan kaki kanan. Satu kaki saja. Kalau kamu ringan dengan kaki kiri, kamu lakukan tolakan yang menggunakan kaki kiri. Yang ketiga adalah tahapan melayang. Jadi ketika posisi tubuh ada di atas udara, kedua kaki tidak menyentuh tanah, itulah yang dinamakan tahapan melayang dalam olahraga lompat jauh. Kamu lihat di depan, kakinya sentuh tanah tidak? Tidak. Itu dia melakukan tahapan yang namanya tahapan melayang di udara. Dan yang terakhir, saat kedua kaki sudah menyentuh tanah atau pasir di bak lompat, itu namanya tahapan mendarat. Sebentar kita akan lakukan 4 tahapan ini dalam berbagai latihan di luar lapangan. Mau? Suka. Kalau begitu, langsung saja sekarang kita menuju ke lapangan. Tetapi sebelum itu, bereskan dulu kamu punya kertas-kertas yang ada di sini. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan tahapan latihan-latihan dan juga gerakan lompat jauh di luar lapangan. Suka? Suka. Berdiri, kita menuju ke luar lapangan.
melakukan aktivitas keterampilan kita harus mulai dengan pemanasan dulu. Otot-otot lemas, tubuh siap, baru kita bisa. Untuk kegiatan pemanasan pada hari ini kita akan lakukan lewat permainan menjala ikan. Masih ingat permainan menjala ikan? Hadap kanan gerak. Oke, lihat ibu dulu beri contoh bagaimana cara melakukan. Kita harus berdiri dengan benar. Sebentar kita praktek. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita akan sama-sama melatih bagaimana cara melakukan. Cara apa? Berdiri. Baik, kita mulai. Abang-abang, lihat kaki kiri di depan, tangan kiri di depan dada, tangan kanan di kaki. Oke, jalan di situ tuh jalan ya. Lanjut. Siapkan. Ini gambar apa nih? Lagi apa nih? Jadi kita semua kan biasa ringannya kanan. Siapa yang ringan gini? Oh, ringan gini. Nanti ibu juga ada siapkan salah satu media itu menggunakan kaki kiri. Jadi ibu akan praktikkan bagaimana cara kita melakukan tahapan menolak atau tolakan dengan menggunakan media ini. Kegiatan selanjutnya adalah kita akan melaksanakan latihan tolakan. Tahapan kedua dari lompat jauh yaitu tolakan. Ibu akan memberi contoh. Setelah itu nanti ibu minta anak-anak untuk melakukan suatu contoh yang sudah diperagakan. Sekarang perhatikan, untuk melakukan tolakan kita menggunakan satu kaki berkuat. Kalau ibu ringannya kaki kanan, maka sebentar ibu akan menolak dengan menggunakan kaki kanan. Kalau ada anak-anak yang ringan dengan kaki kiri seperti Ratu, nanti sebentar ibu siapkan media berupa tolakan. Baik anak-anak, ibu akan membantu. Untuk latihan, kita mulai dengan kaki kiri berada di depan kaki kanan. Selanjutnya, perhatikan
Kaki kanan melangkah menyentuh tolakan dan mendarat dengan dua kaki ke belakang. Ibu akan berikan contoh. Siap. Ulangi sekali lagi. Siap. Ibu persilakan untuk coba satu persatu. Ya, guys. Tidak boleh salah menggunakan tekan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sudah semua? Tepuk tangan. Sekarang kamu buat lewat rintangan. Taruh tolakan itu tumpuan di situ. Ibu akan kasih kamu rintangan. Kamu harus satu baris juga. Buat satu baris. Kamu dua tetap tahan. Mulai. Dan tidak sakit. Siap. Tepuk salut. Salut. Jadi itu cara melakukan tahapan tolakan. Selanjutnya kita akan melakukan tahapan awalan tolakan, melayang dan mendarat dalam sebuah permainan, yaitu permainan lompat meraih benda. Sebentar, ibu akan siapkan ada beberapa snack untuk kamu meraih. Siapa yang berhasil meraih snack itu menjadi saya. Dan raih makanan. Kelompok mana yang meraih banyak, kelompok itu yang menjadi pemenang. Bercontoh. Start.
Kenapa salah? Dia tidak di papan. Iya, kaki harus di papan. Anak-anak sekalian, ibu guru akan mengambil nilai praktek atau keterampilan. Yang pertama yang ibu nilai, aspek yang pertama ibu nilai adalah awalan. Bagaimana cara kamu melakukan lari dengan benar. Sikap tubuhnya pada saat lari, pandangannya lihat kemana. Kemudian bagaimana koordinasi tangan dan juga kaki. Tangan harus ayun di samping badan. Apa tujuan tangan ayun di samping badan? Untuk menambah kecepatan. Ya. Yang kedua yang ibu nilai adalah tolakan. Jadi kamu harus melakukan tolakan dengan benar. Yaitu tolak dengan satu kaki terkuat di papan tumpuan. Kalau sebentar tolakannya tidak kena di papan, karena di sini yang ibu nilai aspek-aspeknya adalah sikap tubuh dan ketepatan menolak. Jadi harus tolak di papan tumpu. Kalau di luar papan tumpu, misalkan papan tumpu, kamu tolak di sini salah, di sini salah. Yang benarnya harus menginjak di papan. Yang ketiga yang ibu nilai adalah tahapan melayang. Bagaimana cara melayang dengan benar? Tangan ada di mana? Dua tangan harus ada di pertama. Kemudian kaki tidak kena di tangan. Jadi untuk tahapan melayang yang ibu nilai adalah sikap tubuh kamu pada saat di atas udara dan kecepatan. Dan yang keempat yang ibu nilai adalah sikap mendarat. Bagaimana mendarat? Dengan satu kaki kah? Atau mendarat dengan pangkat? Mendarat yang benar dengan berapa kaki? Dua kaki. Jadi yang untuk sikap mendarat yang ibu nilai adalah sikap tubuh dan juga kecepatan. Karena ini cuacanya semakin panas, kita langsung mulai. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Celo, siap? Ian, siap? Sudah semua? Oke, kalian. Tadi melakukan berbagai macam kegiatan. Sekarang ibu minta kamu berdiri dalam bentuk lingkaran. Ayo, lingkar. Sudah? Mundur, satu langkah ke belakang, jalan. Dari pagi tadi, anak-anak sekalian, dari pagi tadi kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan. Siapa yang bisa menyebutkan kegiatan-kegiatan apa yang tadi kita sudah buat? Sudah buat apa tadi di lapangan? Menangkap, lompat meraih benda. Apa lagi? Lompat jauh. Apa lagi? Lari. Jadi tadi kita melakukan berbagai macam kegiatan dan kegiatan-kegiatan tadi tujuannya untuk mengurangi lompat jam. Coba kamu sebutkan tahapan atau fase dalam lompat jam. Kelompok mana yang bisa sebutkan? Ayo, siapa yang bisa sebutkan tahapan lompat jauh? Yang pertama. Sekarang apa manfaat yang dilakukan lompat jauh? Jadi manfaat kita melakukan
Pendinginan, kita mau nyanyi lagu potong bebek angsa sambil jalan. Potong bebek angsa. Oke, sekarang putar badan. Siap. Potong bebek angsa satu jengkal. Potong bebek angsa, masa liburan, menyanyikan dansa dan ucapkan, sorot ke sini, sorot ke sana, masuk ke hutan, curian hutan, dikejar-kejar sama orang. Kembali orang. Baik, anak-anak sekalian, sekarang yang sudah ada pasangan 5 orang langsung masuk ke dalam. Baik anak-anak sekalian, dari pagi tadi sampai sekarang kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan, yaitu yang menyangkut dengan olahraga lompat jauh. Dari kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, yaitu olahraga lompat jauh itu adalah olahraga yang mengkombinasikan gerak dasar jalan, lari, dan lompat dalam satu kegiatan. Kemudian olahraga lompat jauh juga terdiri dari 4 tahapan atau fase-fase gerak, yaitu apa? Awalan, pada saat mana kedua kaki kita tidak menyentuh tanah. Pada saat mana dua kaki kita kembali menyentuh tanah. Selanjutnya, ibu mau kasih kamu kuis seperti di awal tadi. Ibu mau lihat bagaimana, apakah kamu sudah mengerti atau belum mengerti materi tentang materi yang tadi sudah ibu berikan. Sekarang kamu siapkan kertas tadi yang ibu berikan dan juga alat tulis. Mana jawaban yang menurut kalian paling benar? Oke. Kita lihat jawabannya. Iya.